dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang pada ibadah Pelkat PKLU di pagi hari yang indah ini. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pada Kidung Jemaat 322. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap. Anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, dimohon Bapak Ibu berdiri dan kita awali ibadah ini dengan doa pembukaan. Kami berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami akan memulai ibadah ini, kiranya Bapa mau memberkatinya dari awal pertengahan sampai dengan selesai, bisa terlaksana seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dari kami anak-anak-Mu. Amin. Kami akan membaca dari litani pujian terambil dari Mazmur 113 ayat 3. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, terima kasih. Kami bernyanyi dari Gita Bakti 61. Ajari aku bermada syukur, ya Raja, bagimu ku bermazmur. Ku inginnya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Jemaat PKLU yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kiranya Allah Roh Kudus menuntun kita, membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, yang bukan hanya kita dengarkan, tapi kita menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari dan hidup kami, dan nantiasa memuliakan Tuhan. Amin. Jemaat PKLU yang tercinta, Shalom, selamat siang kami ucapkan. Kami mengucap syukur memuji Tuhan yang begitu baik, yang memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk mengadakan ibadah PKLU. Untuk itu kami mengucap syukur karena hanya oleh anugerah sehingga kami dapat melaksanakan ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan biarlah firman yang akan disampaikan, kami akan pulang membawa berkat yang dari Tuhan dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Haleluya. 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 PKLU yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan membuka dari kitab Yesaya 59 dari ayat 18 dan 19. Mari kita baca. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit,
yang didorong oleh nafas Tuhan. Baiklah, para jemaat PKLU yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, latar belakang dari penulis Yesaya dari tahun 745 dan 680 sebelum Masehi. Pelayanan Yesaya berlangsung 60 tahun selama pemerintahan 4 raja Yehuda, Uzia, Ahaz, Yotam, dan Hizkia. Tempat penulisan ini di Yerusalem. Yesaya seorang yang terpelajar dan ahli politik. Tinggal di Yerusalem, ibu kota Yehuda. Yesaya membawa pesan Tuhan untuk seluruh Israel dan Yehuda. Israel ibu kota Samaria di utara Yehuda, ibu kota Yerusalem di selatan. Yesaya meninggal pada waktu pemerintahan Manasye yang jahat. Di dalam ayat 18, kelanjutan dari ayat 17, keadilan sebagai baju sirah. Mari kita buka dari Efesus 6 ayat 14 dan 17. Menggambarkan bagaimana perlengkapan senjata orang yang percaya, yaitu baju sirah keadilan dan ketopong keselamatan ketika menyebut pakaian pembalasan dan murka kepada lawan-lawan. Ada terdapat di dalam ayat 18, Yesaya membayangkan hari besar murka Allah pada akhir zaman yang terdapat di dalam Wahyu 19. Akan datang penebus untuk Sion, untuk orang-orang Yakub. Tuhan akan menghukum musuh-musuh Israel dan membawa umatnya kembali ke Sion. Dari pulau-pulau yang jauh, ketika Sion akan dibangun kembali, bangsa-bangsa asing akan melihat apa yang telah terjadi dan menghormati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dari PKLU, ada banyak contoh kehidupan di mana dengan bertambahnya usia kami menyadari ada contoh-contoh yang kami baru dengar kemarin bahwa memang betul sebagai lansia semua menurun. Tadinya yang kami merasa kami ini kuat, itu pun saya pribadi alami. Saya merasa saya masih muda, semua saya mampu menjalankan sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, waktu kamu muda, semua kamu bisa lakukan sendiri. Tapi pada waktu tua, kamu membutuhkan orang lain. Ada banyak contoh yang terdapat. Saya punya keluarga, tidak usah sebut namanya, itu di luar negeri, di Belanda. Kalau di sini mudah-mudahan sehat semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu kalau baru kelar ngomong, ini orang rata-rata bisa bahasa Belanda kalau di PKLU. Even wachten. Tahu, kita makin tua, kita kan makin, orang Belanda bilang vervelend, makin ribet. Kadang-kadang sudah ngomong, baru ngomong lupa lagi. Ya, tante saya itu kalau ngomong baru ngomong even wachten, tunggu sebentar ya, karena lupa baru ngomong saya akan sampaikan, lupa langsung. Dan itulah keterbatasan kita. Tapi apapun Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam masa pandemi ini, di masa Covid, kita menyaksikan betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasanya kita tidak mampu lagi mengangkat kepala. Begitu beratnya kita jalani hidup. Bahkan kadang-kadang kalau ketemu kan kebanyakan para namanya lansia, pasti mulai 60 sudah dikatakan mulai lansia. Dan terus 70, apalagi kalau sudah berusia 80, apa-apa lupa. Kadang-kadang lupa mana kiri mana kanan. Betul, kita telepon, pegang gagang telepon, kita lupa. Mana tuh gagang telepon, padahal lagi pegang tuh. Nah seperti itu menurunnya daya ingat, bukan pikun. Tapi Tuhan mengatakan tetap bersemangat. Dan apa yang kita harus lakukan? Pertama yang harus kita lakukan yaitu berdoa. Kita berdoa dan tetap bersyukur, berdoa dan menjalin hubungan relasi kita dengan Tuhan setiap hari. Berdoa itu bukan soal panjang pendek. Kadang-kadang kita mendengar orang menyampaikan doa, enak ya orang itu doanya bagus, panjang. Padahal bukan itu Tuhan penting. Yang penting doa itu bisa betul-betul kita hayati dengan dari tulus hati yang tulus yang kita sampaikan, dan isi hati yang betul-betul Tuhan yang tahu apa yang kita perlukan, bukan yang kita mau, tapi apa yang kita perlukan itu Tuhan tahu. Dan seperti firman yang dikatakan ini,
Tadi yang di ayat ke-18, kita tetap memakai perlengkapan senjata dalam menghadapi masalah. Hidup ini penuh masalah. Tiap kali kita dengar firman, dan lain masalah, susah, penderitaan, mahal barang-barang, anak-anak saya nganggur, ada yang diberhentikan. Sekarang orang kepingin bekerja, tapi tidak punya lapangan pekerjaan. Anak-anak kita lagi kerja enak-enak, hidup dengan ketakutan. Apa besok saya dirumahkan? Apa saya diberhentikan? Kita semua rata-rata kan punya anak, dan kalau oma-oma, opa-opa punya cucu, bahkan ada yang punya cicit. Jadi tambah tua kita, seperti firman saya dengar kemarin disampaikan oleh hambanya, kalau sudah tua, kalau kita satu kata, anak-anak 10 kata, dan itu betul. Menimbulkan stres. Kalau yang kemarin menyampaikan tentang asam urat, kalau kita stres otomatis tekanan darah kita naik. Nah, kalau tekanan darah naik, banyak penyakit yang muncul. Yang namanya ginjal, yang namanya jantung. Bukannya kita tidak berdoa. Tiap hari memang kita berdoa. Apalagi kita ini telah diselamatkan dan adalah anak-anak Tuhan, telah dibaptis. Kita sudah punya cap itu bahwa saya ini milik Kristus. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itu kita yakini. Tapi pada satu ketika, termasuk saya, apa Tuhan ini dengar sih? Rasanya seperti kita ditinggalkan. Padahal sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Luar biasa Tuhan, dan kita bangga punya Tuhan. Bayangkan kalau kita tidak punya Tuhan. Iya, betul. Kalau kita tidak punya Tuhan Yesus, di mana kita? Bagaimana kita? Saya lihat pada tahun pertama saya mengeluh susah. Ternyata dilewati dengan baik. Tahun kedua ada pandemi lagi, COVID lagi. Tapi begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Betul, sekarang kita meningkatkan kewaspadaan kita. Meningkatkan kewaspadaan pertama, kedua meningkatkan keimanan kita. Jadi iman kita harus tambah kenceng, tambah kuat kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Menghadapi pandemi tidak mudah. Banyak rumah tangga yang tercerai-berai, berpisah karena suami istri berpisah, suami cari jalan hidupnya sendiri, anak-anak sendiri, berdampak yang sangat besar pandemi ini. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji seperti kita. Kita kan kadang-kadang ngomong pagi, sore lupa apa yang saya ngomong. Apalagi kalau PKLU, baru ngomong sudah lupa. Nggak sampai 2 hari baru ngomong, lupa. Ngomong apa ya tadi? Tadi kamu ngomongnya apa? Ngomong apa ya tadi? Hilang dari kepala ini. Tapi kita pernah mengikuti ceramah di gereja ini bahwa itu bukan namanya pikun, tapi penurunan daya ingat. Tapi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akan datang penebus untuk Sion, untuk orang-orang Yakub. Tuhan akan menghukum musuh-musuh Israel dan membawa kembali ke Sion dari pulau-pulau yang jauh. Ketika Sion akan dibangun kembali, bangsa-bangsa akan melihat apa yang telah terjadi dan kita akan menghormati Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Dalam kehidupan kita pun gitu. Kita ini orang berdosa, nggak layak. Saya nggak bisa bilang saya bawa firman, saya paling baik. Biar tiap hari kita tidur di gereja, bahkan belum tentu kita baik. Yang tahu baik tidak baik itu hanya Tuhan. Tapi Tuhan tuh adil dalam tindakannya. Dia mau kita kembali dari kehidupan yang jahat ke kehidupan yang baik. Karena Tuhan punya rencana untuk keselamatan kita. Ini dengan keadaan COVID, banyak saya katakan. Bahkan termasuk dokter-dokter pun ketakutan untuk keluar. Ketakutan untuk berkomunikasi. Takut. Ada teman saya sudah lansia, kalau ngobrol itu bukan maju, mundur terus masuk, aduh perutku sakit, aku masuk dulu ya. Soalnya dia maksudnya mau memberhentikan pembicaraan kita, karena takut kalau kita berkomunikasi, apalagi kayak saya dari pasar, wah bawa virus. Tapi saya percaya, puji Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus. Buktinya, saya tidak pantas untuk menasehati orang tua yang saya panggil orang tua. Saya pun sudah tua. Kalau 70 sudah tua. Saya pikir sudah tua 70 karena banyak yang saya rasakan kurang. Di dalam saya berolahraga, saya kadang-kadang berpikir, apa saya ini berjalan maju, apa saya berjalan mundur ya? Kok kayaknya tambah hari tambah lamban. Rupanya memang fisik saya menurun, walaupun saya merasa saya mau jalan yang kenceng, semangat. Tapi makin hari makin menurun. Nah itulah keterbatasan kita.
Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan memulihkan Sion, Tuhan juga memulihkan kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Itu yang kita pegang. Kita tidak usah khawatir akan masa depan kita. Kita tetap percaya, tetap bertekun di dalam doa. Dan Yesaya sebagai nabi menyampaikan firman Allah kepada umatnya yang berada di dalam pembuangan, bahwa janji Tuhan akan dipulihkan setelah penghukuman melalui pembuangan di Babel. Tuhan itu menegur dan menghukum umatnya karena kesalahan yang mereka perbuat. Dengan teguran dan hukuman tersebut, umat akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Umat akan sadar akan kesalahannya. Kalau kita tidak pernah ditegur, kita tidak pernah merasa bersalah. Tapi Tuhan itu baik. Dia pun tegur kita, dia pun mengangkat kita. Dia menyelamatkan kita. Ada peringatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini ada macam-macam persoalan yang datang silih berganti. Doaku lain tapi jawabnya lain. Kadang-kadang memang Tuhan memperingati. Tapi ada saatnya kita ini yang salah. Bukan Tuhan. Tuhan tidak mencobai dan tidak dapat dicobai. Tapi kita yang salah. Sudah dilarang jangan ke situ, kita pergi. Kita sudah tua, kita harus tahu usia kita terbatas. Orang sudah tua tidak bisa aerobik. Loncat-loncat gak bisa, hanya jalan pelan, jalan santai. Itu yang dilakukan. Dan kalau dia jatuh, tulangnya patah, bukan Tuhan tidak sayang, bukan Tuhan tidak jaga, tapi kita yang salah. Jadi kita harus jeli, harus telinga kita nih pakai semua tadi yang sudah senjata iman yang saya bilang, topeng keselamatan, semua firman Allah tetap menjadi pegangan kita. Itu yang kita berpegang kepada firman Tuhan. Dan apapun juga kita percaya bahwa Tuhan menegur kita, tapi dia pun mengangkat kita. Kalau kita jatuh, Tuhan bilang kamu jatuh tapi kamu tidak tergeletak. Berapa kali kamu jatuh, tapi kamu akan saya angkat. Itu yang masalah. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Begitu juga untuk PKLU. Sebagai PKLU, kita diingatkan untuk senantiasa menjadi teladan iman untuk generasi muda, supaya mereka itu tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan itu berarti kita menjauhkan kejahatan. Kita kadang-kadang bilang, saya ini takut, saya beriman. Tapi ternyata hidup kita jauh daripada apa yang kita katakan. Apalagi firman Allah yang katakan adalah ya dan amin. Nah, kita harus menjalankan. Kalau kita tidak mampu, memang kita orang lemah. Kita butuh pertolongan Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara PKLU yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun dengan kondisi COVID-19 bahkan katanya akan lebih berat yang datang. Belum lagi kalau seperti di WA itu yang masuk dari sosmed. Itu katanya besok akan datang tsunami. Dia akan menimpa setinggi 20 meter. Ini lempengan di bawah itu semua akan retak. Betapa mengerikan untuk orang tua. Tapi kita berlindung kepada Tuhan. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Kita kan baca di kitab Mazmur. Dan tadi saya lupa di pertama, dalam hidup ini kita selalu memuji Tuhan. Bukan hanya jalo, katanya orang Jawa jalo, tapi kita memuji dan memuliakan Tuhan senantiasa. Kan tidak perlu kita harus berdiri di depan jalan puji Tuhan, tapi sekarang ada di Manado, pagi-pagi mereka menyanyi di pasar-pasar memuji, baca firman, ada. Dimanapun Tuhan patut dipuji dan dipermuliakan. Nah, lewat kehidupan kita, apapun yang kita rasakan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sakit, ada penderitaan, ada tekanan, kita tetap percaya bahwa Allah adalah Immanuel, Allah senantiasa memberkati kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya firman pada hari ini menguatkan kita dan memberkati kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara PKLU yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 369 baitnya yang pertama. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu.
dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja. Tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Mari kita doa syafaat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami sebagai PKLU datang menyembah Engkau, memuji Engkau, bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini bahwa kami boleh beribadah. Semua bukan karena kehebatan kami, tetapi Engkau yang memberkati kami. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, Engkau berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Dan bahkan berkat Tuhan di mana kami boleh datang, sujud, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, dan mau mendengar akan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menjadi berkat Tuhan, dan semua yang mendengar akan mendapat kekuatan baru lewat firman-Mu. Tuhan, Engkau sungguh baik. Pada saat ini aku hamba-Mu berdoa untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah Tuhan yang akan menyampaikan, menyempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan dan dapat dimengerti oleh umat-Mu. Di dalam kasih Kristus berdoa Tuhan bagi semua umat-Mu yang sedang berada di dalam penderitaan, mereka yang sedang sakit akibat COVID-19, Tuhan, mereka yang terpapar oleh COVID, Tuhan Engkau mengenal semua mereka yang sakit. Datanglah Tuhan, tolonglah tangan-Mu yang penuh dengan keajaiban dan kuasa menjamah tubuh-tubuh yang sedang terbaring, Tuhan, baik di rumah ataupun di rumah sakit yang terkena COVID-19, para medis, para relawan, para semua, bahkan doa-doa umat-Mu, doa keluarga besar yang dimohonkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan mau mendengar. Lalu Tuhan, dengan nama Yesus yang penuh kuasa ada pertolongan. Tuhan Yesus berdoa bagi semua jemaat-Mu yang berada di dalam penderitaan karena sakit. Tuhan kiranya mau menolong mereka. Tuhan, secara khusus kami berdoa juga untuk jemaat-Mu di sektor 2. Engkau mengetahui bahkan sektor 1 dan sektor 3 jemaat-Mu Bukit Zaitun yang sedang menderita sakit. Engkau mengenal mereka Tuhan. Doa-doa permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan, obat, makanan, minuman, peralatan, bahwa bahkan doa-doa yang terus-menerus memanggil nama-Mu, berseru kepadamu, dan hanya itulah kekuatan kami Tuhan. Kiranya Engkau menolong, biarlah mereka boleh mendapat kekuatan baru dari nama Yesus yang penuh kuasa. Tuhan, Engkau menolong juga secara khusus berdoa untuk Ibu Jane Bambang. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan hamba-Mu ini. Engkau tahu di mana dia sedang ada di rumah sakit terbaring dan apa dia masih menjalankan pengobatan. Tuhan, bahwa ada berita kalau dia harus akan dioperasi minggu depan, kalau memang itu sudah waktu. Tuhan, kami percaya dia milik kepunyaan-Mu. Engkau tidak meninggalkan Ibu Bambang. Engkau jaga dia di pembaringan. Engkau kuatkan iman percayanya dan buat dia yakin seyakin-yakinnya kepada sumber pertolongan satu-satunya, nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kuasa. Engkau yang penyembuh yang ajaib. Tuhan, tolong Ibu kekasih kami, dan pada waktu yang Tuhan berkenan, percaya Tuhan Engkau memberikan yang terbaik. Kalau kami meminta roti, Engkau tidak memberikan kami kalajengking. Engkau mengasihi kami dan tidak ada kasih seperti-Mu Tuhan. Bahkan Engkau rela mati menderita untuk dosa dan pelanggaran kami. Tolonglah semua kekasih-kekasih kami, dan mungkin masih ada jemaat-Mu yang sedang menderita sakit. Tuhan, Engkau menjangkau mereka, Engkau mengenal mereka satu persatu. Jemaat-Mu Bukit Zaitun, baik Pak, kami sebagai para lansia, bertambahnya usia, ada banyak yang datang menyerang kami. Tubuh kami ini lemah, tapi karena bertambahnya usia Tuhan, setiap hari kami merasakan ada perubahan menjadi terganggu. Tapi kami bersyukur karena Engkau bukan memberikan langsung kesembuhan, tapi kekuatan, kemampuan untuk menerima Engkau berikan, karena Engkau mengasihi kami, apalagi kami yang sudah berusia lanjut. Berkati semua PKLU Tuhan dalam kehidupan, dalam kesehatan, dalam
kehidupan mereka di dalam berkeluarga. Tuhan kiranya memberkati dalam bertambahnya usia. Tuhan menguatkan mereka, buat mereka tetap yakin seyakin-yakinnya bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta. Bapa, Engkau menolong mereka dalam segala pergumulan masing-masing, hanya Tuhan Yesus yang tahu. Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih, tolonglah semua Tuhan, mereka yang telah menjadi PKLU, Tuhan memberkati kehidupan bersama anak, mantu, cucu, dan cicit, bahkan kehidupan seluruh yang tergabung di dalam rumah tangga. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan mau menolong. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang mungkin banyak yang dirumahkan, banyak yang kehilangan pekerjaan, atau banyak yang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau menolong mereka-mereka yang sedang Tuhan mencari pekerjaan, yang kehilangan pekerjaan, yang ingin berumah tangga tapi belum punya pasangan, yang ingin mendapat keturunan tapi belum. Tuhan jawab doa. Tuhan, Engkau Maha tahu semua anak-anak-Mu. Tolonglah Tuhan, Engkau dengar doa-doa umat-Mu yang berseru pada Tuhan. Lewat PKLU kami percaya bahwa kami sebagai PKLU ada kekuatan karena kami menjadi pendoa untuk anak-anak dan seluruh keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau tahu jemaat-Mu dengan berbagai pergumulan. Roh ketakutan Engkau angkat terlebih dalam menghadapi COVID. Ada ketakutan yang teramat sangat. Tuhan mengangkat semua roh ketakutan, dan waktu Tuhan bukan waktu kami. Waktu Tuhan selalu terbaik. Itu yang kami imani Tuhan. Dan kapan COVID ini berlalu, yang tahu hanya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sayang kami semua. Engkau tidak memisahkan kami. Tetapi biarlah hubungan kami yang intim, yang mesra, bahkan semakin mesra bersama dengan Tuhan Yesus. Semakin hari kami semakin dekat bersama Tuhan. Tuhan, Engkau peluk kami, Engkau pegang tangan kami agar tidak terlepas Tuhan. Kalau kami yang memegang tangan Tuhan bisa terlepas, tapi Tuhan pegang kami erat-erat, kami tidak takut bahaya. Karena gada dan tongkat-Mu itulah yang menyertai kami. Kami berpegang teguh kepada firman-Mu. Bapa Surgawi, Engkau berkati Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Dina Habai Akihari. Engkau utus dia berada di dalam jemaat Bukit Zaitun. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati rumah tangga walaupun tanpa suami di samping. Tuhan juga berkati Ibu Pendeta bersama anak-anak Grace juga Angel. Pergumulan kami semua punya. Tuhan kiranya yang menjawab setiap doa-doa yang dinaikkan, khususnya untuk ketua jemaat kami, Ibu Pendeta Dina Habai Akihari. Berkat melimpah untuk Ibu Pendeta. Tuhan, kami berdoa untuk para presbiter, penetua diaken dalam pelayanan kami, keluarga kami. Tuhan, biarlah Tuhan berkati apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan kami kemampuan untuk melayani dengan tidak memilih-milih. Kami sebagaimana kami katakan ya dengan segenap hati, kami melakukannya dengan setia sampai Engkau datang menjemput kami. Tuhan, Engkau berkati juga tim Infocom. Mereka senantiasa penuh sukacita. Mereka boleh melayani setiap kali ada ibadah. Tuhan, karena mereka tahu bahwa mereka bisa berbuat ini karena Tuhan berkenan. Tuhan berkati hidup mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Engkau berikan, Engkau berkati supaya boleh masih terus waktu Tuhan untuk mereka dapat melayani setiap ada rekaman. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, bahkan semua ibadah setiap kali diadakan untuk minggu-minggu ke depan. Tuhan berkati ibadah ini. Bapa, inilah doa kami sadar kami tidak layak, kami tidak pantas karena dosa kami. Tapi jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami akan menjalani minggu yang baru bersama dengan Engkau. Bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara yang besar. Firman yang sangat sederhana ini Tuhan Yesus berkati agar boleh diterima dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau berkati karyawan gereja, Engkau berkati sampai kepada driver, poster. Tuhan memberkati mereka semua untuk apa yang mereka berikan. Bahkan Tuhan, tetangga di kanan kiri, biarlah selalu damai sejahtera Tuhan boleh mereka rasakan. Kehidupan keluarga kami Tuhan dalam jemaat Bukit Zaitun, Engkau kenal, Engkau tahu apa yang kami perlukan. Tuhan, Engkau mau menolong. Masih banyak pergumulan kami.
Tuhan campur tangan. Terlebih mungkin ada di antara yang punya masalah dengan perekonomian keluarga. Tuhan, kemana kami mau lari? Hanya padamu, Engkau sumber pertolongan kami. Terima kasih banyak Bapa. Maha besar Tuhan, doa ini tidak akan sempurna kalau bukan Tuhan yang menyempurnakan. Namun kami alaskan doa yang tidak sempurna. Maha sempurna Allah kami mohon. Yang mengalaskan doa syukur kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan, hidup kami dari-Mu. Oh Tuhan, hidup kami milik-Mu. Oh Tuhan, hidup kami bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas persembahan yang kami berikan dengan sukarela. Kami sadar persembahan kami ini tidak sebanding dengan yang Bapa berikan kepada kami. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan yang terambil dari Kidung Jemaat 424, ayatnya yang pertama. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat PKLU yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai kita, menyertai para PKLU kini sampai selama-lamanya. Amin.